Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Jalan yang saya sedang jelajahi ini adalah rute yang biasa dilalui oleh teman-teman UPS Badan Air yang biasa bertugas di Kali Cipinang Basura, Jakarta Timur. Selain sedimen lumpur kering, mereka juga harus melewati pinggir seat pile yang sempit ini, Sobat Jelajah Jakarta. Bukan cuma sempit, melainkan banyak ranjaunya. Apa ranjaunya? Jika di sedimen seringkali banyak ranjau pecahan beling. Di seat pile ini banyak besi-besi seperti ini yang muncul, Sobat Jelajah Jakarta. Jadi jika kita tidak berhati-hati, besi ini bisa menancap di kaki. Soal ranjau-ranjau yang berbahaya di lokasi ini diceritakan sendiri oleh Mas Yoga, Komandan Regu Tim UPS Badan Air Kali Cipinang Basura. Nah, di situ banyak beling-beling sampai besi-besi yang masih nimbul di corannya ini. Kalau untuk kejadian kecelakaan kerja sudah beberapa kali. Salah satunya di tengah yang ada taman sama di belakang. Di situ kan terdapat sedimen lumpurnya agak lumayan tinggi dan banyak warga yang buang beling akuarium atau TV. Jadi setiap kali tim kita sedang menyisir, nggak tahu kalau ada bekas beling akuarium. Jadi lagi saat melaksanakan penyisiran sampah, tidak terasa itu beling itu tertusuk ke paha salah satu anggota kita yang akhirnya langsung dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit karena lukanya sangat dalam. Oleh karena punya kejadian yang tak terduga, sebagai Komandan Regu, Yoga selalu mewajibkan para petugas untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dengan kayak seperti udah kejadian sini, jadi anggota kita kalau bekerja jadi lebih berhati-hati lagi. Untuk APD karena di sini ibaratnya kalinya dangkal, hanya lumpurnya aja. Jadi yang pertama paling safety itu sudah pasti sepatu boot. Sepatu boot sangat kita butuhkan karena kalau sepatu boot itu kalaupun ibaratnya kena beling, pasti dia lewat sepatu boot dulu baru menusuk ke kaki atau ke kulit kita. Kalaupun ibarat tidak terkena kaki, pasti dia kena sepatu boot yang mengakibat sepatu boot itu robek. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini saya ingin menjelajahi pinggir Kali Cipinang Basura ini untuk mengikuti teman-teman UPS Badan Air Kecamatan Jatinegara untuk membersihkan sampah. Petugas kita yang hari ini bekerja dari Sekatan sampai Jembatan itu ada Soekarno, di situ juga ada Erik, ada Sutrisno, ada Jafar, ada Sumaryadi. Selain teman-teman yang menyisir sampah dari sekatan HDPE ke tikungan di samping tembok apartemen Basura ini, ada juga petugas UPS Badan Air yang berada di sekatan HDPE, yakni Bang Timan dan Wawan Setiawan sebagai operator ekskavator. Saat aktivitas penyisiran sampah di samping tembok apartemen Basura, minimal harus ada 3 orang dan maksimal 4-5 orang. Kalau untuk di belakang minimal 3 orang, untuk maksimalnya 4-5 orang karena di belakang itu salah satu tempat paling banyaknya sampah baik sampah yang ada di air maupun yang ada di bantaran. Perjalanan kita dari pos menuju ke sini karena di sini tidak bisa melewati jalur tanah, jadi kita melewat pinggiran paku bumi yang bekas dulunya di sini yang jadi apartemen. Sobat Jelajah Jakarta, penyisiran di Kali Cipinang Basura dari sekatan HDPE sampai Cipinang Jaya seperti ini dilakukan oleh petugas sebanyak 2 kali dalam seminggu. Karena Mas Yoga harus membagi tim ke titik-titik
pembersihan sampah di kali yang lain. Kalau untuk penyisiran dari belakang sampai jembatan dilakukan seminggu 2 kali, karena kita di sini berbagi-bagi dengan titik-titik yang lain, karena di Basura ini ada 4 titik. Jadi kita harus bergantian bekerjanya supaya semuanya dari depan sampai belakang itu bersih semua. Sobat Jelajah Jakarta, sampah-sampah yang disisir ini nantinya akan diangkut dengan menggunakan mobil carry di kolong jembatan, di mana jumlah volume sampah yang terangkut rata-rata 4-5 kubik per minggu. Kalau untuk di belakang ini kita melakukan penyisiran sampai jembatan di kolong jembatan kita kumpulkan di kolong, baru nanti kita diangkut menggunakan carry, mobil carry. Nah itu carry sama seminggu sekali, kurang lebih 4-5 kubik. Mengenai Bang Timan dan Bang Wawan Setiawan, operator eksavator yang bertugas di sekatan HDPE ini, mereka membersihkan sampah-sampah yang berada di sekatan sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sementara sampah-sampah yang sudah diambil dari pinggir sekatan HDPE ini kemudian diangkut. Aktivitasnya hanya untuk loading sampah sekatan HDPE menuju ke tempat pembuangan sementara atau TPS, yang nanti akan dilanjutkan lagi dari TPS menuju ke truk sampah, dan itu tetap menggunakan anggota kita karena mobil sampahnya tidak bisa masuk ke dalam dan bekonya atau alat beratnya itu tidak menjangkau sampai ke bak mobil sampah tersebut. Selain mendekatkan sampah-sampah yang ada di sekitaran HDPE, Bang Timan juga menyisir ke sekitar kali untuk mengambil sampah-sampah lain dengan menggunakan perahu HDPE ini. Semua sampah yang dipungut diletakkan di perahu HDPE ini. Sebagai seorang petugas UPS Badan Air, Bang Timan sudah biasa dengan aktivitas memungut sampah seperti ini. Tidak ada rasa jijik atau jorok. Ia pun sudah biasa menemukan bangkai binatang. Namun alhamdulillah setelah bertugas, Bang Timan belum pernah mengalami cilaka. Hanya temannya pernah. Kalau buat nemuin, ya sering nemuin ular yang namanya bangkai-bangkai udah biasa loh, udah banyak. Kalau buat celaka waktu itu pernah ada temen kena beling Pak di dengkul, beling kipi, itu udah kena 5 jahitan, tapi alhamdulillah udah sembuh sekarang. Sobat Jelajah Jakarta, setelah sampah diletakkan di perahu HDPE, Bang Timan kembali untuk meletakkan sampah di dekat eksavator untuk nantinya oleh Bang Wawan dengan eksavatornya meletakkan sampah hasil tangkapan Bang Timan ke tempat sampah sementara atau TPS. Menurut Yoga, rata-rata volume sampah yang dikeruk dari lokasi sekatan HDPE ini mencapai 1-2 kubik per hari. Kalau untuk dari sekatan menuju ke TPS itu perharinya 1-2 kubik, tergantung intensitas pembuangan sampah dari warga. Nah, dari untuk sampah TPS menuju ke truk sampah itu volumenya 10-12 kubik. Sobat Jelajah Jakarta tahu nggak, meski Kali Cipinang Basura ini sudah dibersihkan oleh teman-teman UPS Badan Air Kecamatan Jatinegara ini, namun tidak perlu waktu lama, ya cuma 1 jam kemudian sampah pasti akan muncul lagi dan muncul lagi. Kesadaran warga sekitar dalam menjaga kali agar bebas sampah memang memprihatinkan, menyedihkan. Dilema ya buat kita ya, karena tugas kita tuh tidak bosan-bosannya membersihkan sampah yang ada di kali. Mau baik walaupun ibaratnya warga sering buang sampah di kali, kita tetap bersihkan karena itu emang sudah tugas kita.
Cuma kita menghimbau juga kepada masyarakat setempat Bang untuk Timan kembali ke sekatan untuk meletakkan sampah ke dekat eksavator. Bang Timan juga mengatakan warga sekitar memang susah untuk diajak disiplin tidak membuang sampah ke kali. Padahal sudah sempat diberikan karung sebagai penampung sampah di mana nantinya karung-karung tersebut akan diangkat oleh petugas. Namun yang terjadi justru karung-karung tersebut malah dibuang ke kali. Astaga. Harusnya kan dia punya pikiran kalau ini kan kali tiap hari kita bersihin. Nah harusnya tuh dia jaga juga lah kali kita biar sampai bersih. Tuh. Nah, kalau kita kali bersih kan sekitar kita juga enak Pak. Anak-anak main bisa main pinggir kali kan lingkungannya. Kalau seperti ini ya apa? Saya juga ngeliatnya juga udah gigi duluan. Kalau di sini bersihnya selagi kita bersihin Pak. Selagi kita bersihin bersih. Belum ada 2 jam 3 jam udah kotor lagi. Gitu. Ya warganya juga seperti kita bilangin kan kita kasih karung satu-satu. Kalau mau buang ke sampah nih masukin ke karung nanti kita angkat. Karungnya diambil tapi sampahnya tetap dibuang ke kali. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan sampah-sampah ini. Ini adalah sampah kain yang dibuang oleh warga yang kebetulan memiliki usaha pakaian bekas. Yoga sudah berusaha untuk meminta solusi dari pihak Kecamatan Jatinegara agar sampah-sampah ini bisa diangkut. Karena tidak mungkin dialiri via kali, karena bahannya dari kain. Namun sampai kini sampah-sampah kain ini masih menumpuk, belum bisa dieksekusi sama sekali. Waktu itu kita pernah koordinasi dengan Satpel Darat Kecamatan Jatinegara. Dan dia juga belum ada solusi, tapi dia akan membicarakan kepada kelurahan karena dilema di kita karena sampah ini kan sebenarnya sampah yang ada di darat cuma jatuh ke bantaran kali itu, cuma posisinya karena di sampah tidak bisa diangkat karena lokasinya sangat sulit untuk dijangkau oleh kendaraan ataupun seperti apa. Kalaupun kita alirkan sesuai dengan kali itu tidak akan bisa keangkat semua. Itu solusinya sampai sekarang belum ada. Sobat Jelajah Jakarta, selama menjalankan aktivitas di lokasi Kali Cipinang Basura ini, hambatan yang dimiliki adalah kekurangan alat. Kondisi kita yang ada di Basura karena kita kalau misalnya itu pengangkut sampah ibaratnya yang ada di lingkungan apartemen, kita perlu izin dulu gitu karena supaya tidak mengganggu aktivitas para warga yang ada di apartemen Basura. Di sini berhubung dengan adanya rumput yang sudah tinggi-tinggi seperti ini, kita kekurangan alat baik golok, arit maupun mesin potong rumput. Dan di musim panas ini juga ibaratnya di pohon-pohon seperti ini sudah banyak ulat bulunya yang sedang berkembang biak. Jadi kemarin sedang dikerjakan sama anggota kita, ternyata pas pulangnya anggota kita badannya pada bentol semua dikarenakan ulat bulu. Jadi untuk ini kita perlu ada gerebekan secara lokal ya, kecamatan untuk membantu kita untuk menyelesaikan membabat rumput yang ada di sini. Meski ada hambatan, namun bukan berarti teman-teman UPS Badan Air yang di bawah komando Mas Yoga menjadi mutung atau malas untuk bekerja. Tentu tidak, hambatan boleh ada, kerja jalan terus. Untuk petugasnya, terutama Kali Cipinang Basura, jangan bosan-bosannya, jangan heran lah dengan kondisi saat ada di Basura, karena nggak semua orang di lokasi lainnya pengen ke Basura, karena di Basura itu sudah dari dulu ceritanya sudah berat lah ibaratnya. Tapi anggota kita yang sekarang alhamdulillah tidak pernah mengeluh, apapun tetap dikerjakan, walaupun kalinya kotor lagi tetap kita kerjakan terus secara profesional. Babat rumput pun sama, walaupun numbuh terus tetap kita kerjakan. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai melihat aktivitas teman-teman UPS Badan Air di Kali Cipinang Basura ini. Semoga bermanfaat informasinya. Saya berpesan mohon hargai para petugas untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jaga Kali Cipinang ini, juga kali-kali Jakarta lain agar bersih. Untuk warga, saya menghimbau untuk mengurangi sampah membuang ke kali, karena kali itu bukan tempat sampah, dan kita jaga kali kita bersama. Apabila ada gerobak sampah atau ibaratnya tempat TPS-nya agak jauh dari lokasi, ya meluangkan waktu sedikit untuk membuang sampah di TPS tersebut.
Sobat Jelajah Jakarta, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.